Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kamaria, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan terkait problematika siswa usia sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurmawati. Selamat menyaksikan semuanya. Menurut saya, bimbingan dan konseling atau BK di sekolah dasar punya peran yang sangat penting dan gak bisa dianggap sepele. Meskipun BK lebih sering dikenal di jenjang SMP atau SMA, sebenarnya sejak SD pun layanan ini sudah seharusnya diterapkan secara tepat. Karena di jenjang SD inilah karakter dan potensi dasar anak mulai dibentuk. Tujuan pendidikan nasional bukan hanya cuma sekedar mencerdaskan siswa secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur, dan punya keterampilan hidup. Nah, bimbingan dan konseling bisa banget jadi salah satu sarana untuk mewujudkan itu. Lewat BK, siswa belajar mengenal dirinya sendiri, membangun rasa percaya diri, mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang baik sejak dini. Guru SD nggak cuma hanya fokus mengajar materi pelajaran aja, tapi juga harus bisa menjadi pendamping perkembangan karakter siswa. Misalnya nih, kalau ada siswa kelas 3 SD yang mulai menunjukkan perilaku suka menyendiri atau mudah marah, guru yang paham dasar-dasar BK bisa langsung melakukan pendekatan personal. Guru bisa ajak ngobrol anak itu, cari tahu penyebabnya, dan kasih arahan positif. Bahkan bisa juga melibatkan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya bersama. Tindakan kecil kayak gini bisa punya dampak besar loh buat karakter dan kesehatan mental anak. Selain itu, layanan BK di SD juga berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Anak-anak jadi belajar bagaimana bersikap sopan, kerjasama, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Ini semua berkaitan erat dengan nilai-nilai karakter dan tujuan pendidikan nasional. Jadi menurut saya, penting banget bagi kita calon guru untuk mulai membekali diri dengan pengetahuan tentang BK sejak awal. Karena membentuk karakter siswa itu bukan cuma tugas guru BK, tapi tanggung jawab semua guru, apalagi di jenjang sekolah dasar. Kalau kita punya pemahaman yang cukup, maka kita bisa jadi guru yang bukan cuma ngajar, tapi juga membimbing dan membentuk siswa secara utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia sekolah dasar yang menurut saya sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi kita para calon guru. Anak usia sekolah dasar yaitu sekitar umur 6-12 tahun, punya perkembangan yang khas dan pesat. Masa ini sering disebut sebagai golden age kedua, karena di tahap ini anak mulai mengalami banyak perubahan, baik dari sisi berpikir, bersosialisasi, emosi, maupun moral. Secara kognitif, anak SD sudah mulai berpikir lebih logis dan sistematis. Mereka bisa memahami sebab akibat, aturan main, dan aturan peristiwa. Tapi, kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada hal-hal konkret. Misalnya, saat belajar pecahan, anak akan lebih paham kalau kita pakai media nyata seperti potongan kue atau gambar, daripada hanya dijelaskan secara lisan. Lalu, dari sisi sosial dan emosional, anak-anak mulai punya keinginan untuk diterima di kelompok teman sebaya. Mereka belajar bekerja sama, berbagi, dan mulai mengenal empati. Tapi, mereka juga masih belajar mengatur emosi, jadi wajar kalau kadang mereka gampang marah atau kecewa. Misalnya saat nggak diajak main oleh temannya. Disinilah guru dan orang tua berperan untuk membimbing dan membantu mereka mengelola perasaan. Selain itu, anak SD juga mulai membentuk nilai-nilai moral dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Peran guru di sini sangat besar karena nilai-nilai itu nggak cukup cuma diajarkan, tapi harus ditanamkan lewat contoh dan kebiasaan sehari-hari. Contohnya, kalau ada anak yang jujur mengaku melakukan kesalahan, guru bisa kasih apresiasi dan arahan, bukan malah langsung dimarahi. Karakteristik lain yang penting adalah semangat belajar mereka yang tinggi, tapi mereka juga mudah bosan. Jadi pembelajaran di kelas harus dibuat menarik dan bervariasi, bisa lewat cerita, permainan edukatif, atau aktivitas kelompok yang seru dan tetap bermakna. Jadi menurut saya, memahami karakteristik anak SD adalah bakal penting untuk calon guru, karena dengan begitu kita bisa mendampingi mereka secara tepat, bukan hanya dalam belajar, tapi juga dalam tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan ke depannya.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama narasumber Mbak Ike Nuryolanda, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa masalah utama yang sering dialami oleh siswa usia sekolah dasar. Pertama, kurangnya kemampuan literasi, terutama dalam membaca dan menulis. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bacaan atau menulis kalimat dengan benar. Hal ini tentu berdampak pada kemampuan mereka dalam memahami pelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar. Banyak siswa yang tampak tidak bersemangat atau bahkan malas mengikuti pelajaran karena mereka belum memiliki dorongan dari dalam diri untuk belajar dengan giat. Dan kadang belajar hanya karena disuruh, bukan karena rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan ini seringkali disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Anak-anak lebih tertarik bermain game atau menonton video dibandingkan membaca atau mengerjakan tugas. Ini membuat mereka cepat bosan di kelas atau tidak fokus terhadap penjelasan guru. Keempat, kesulitan dalam memahami pelajaran, terutama pelajaran yang dianggap sulit seperti matematika atau bahasa Indonesia. Bisa jadi karena metode mengajarnya kurang variatif atau karena anak belum menemukan cara belajar yang paling cocok untuk dirinya. Dan yang kelima, yang juga sangat memprihatinkan adalah bullying atau pembulian. Anak-anak usia SD sedang tahap belajar bersosialisasi, tapi kadang perilaku saling mengejek, mengucilkan, bahkan kekerasan fisik bisa terjadi di lingkungan sekolah. Ini tentu harus mendapat perhatian serius dari guru, sekolah, dan juga orang tua. Menurut saya, semua masalah ini saling berkaitan. Misalnya, anak yang sering dibully bisa jadi kehilangan motivasi belajar. Anak yang terlalu banyak bermain gadget jadi malas membaca. Karena itu, bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan di sekolah dasar untuk membantu siswa mengenal dirinya, mengatasi masalahnya, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan sehat secara mental. Sebagai calon guru, saya merasa penting banget untuk punya kepekaan terhadap kondisi siswa. Kita nggak cukup hanya mengajar, tapi juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, pembimbing, dan penguat bagi mereka. Sebagai praktisi sekolah, menurut saya langkah pertama yang paling penting adalah mengenali dan memahami karakter siswa secara menyeluruh. Kita harus tahu bahwa anak-anak usia sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan, baik secara kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Maka pendekatan yang kita lakukan harus sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka. Selanjutnya, untuk mengatasi kurangnya literasi seperti kemampuan membaca dan menulis, saya akan menerapkan kegiatan literasi yang menyenangkan di kelas. Misalnya, dengan membuat pojok baca, membacakan cerita, atau membuat lomba menulis sederhana. Ini penting agar anak-anak tidak merasa terbebani, tapi justru tertarik dan termotivasi. Kemudian, terkait kurangnya motivasi belajar, saya akan berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan melibatkan siswa secara aktif. Saya percaya bahwa ketika siswa merasa dihargai dan dilibatkan, semangat belajar mereka justru akan meningkat. Selain itu, pemberian pujian sederhana saat mereka berhasil pun bisa jadi pemicu motivasi yang besar. Untuk masalah sulit berkontribusi akibat gadget, saya perlu ada kerjasama dengan orang tua. Kita bisa memberikan edukasi tentang penggunaan gadget secara bijak dan membatasi waktu layar. Di sekolah, saya akan memberikan aktivitas fisik atau ice breaking ringan kepada anak-anak agar tidak mudah bosan dan tetap fokus saat belajar. Dalam menangani kesulitan memahami pelajaran, saya akan menggunakan berbagai metode mengajar yang variatif dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Misalnya, lewat media visual, permainan edukatif, atau praktik langsung. Guru juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang mengalami kesulitan dan tidak ragu memberikan bimbingan tambahan. Sedangkan untuk masalah bullying, saya akan melakukan pendekatan secara preventif dan edukatif. Misalnya dengan membuat program kelas ramah anak, melakukan bimbingan kelompok tentang empati dan pertemanan, serta menjalin komunikasi terbuka dengan siswa. Jika kasus bullying saya akan menanganinya secara tegas, tapi tetap mendidik, melibatkan wali kelas, orang tua, dan jika perlu, guru BK. Yang paling penting adalah membangun komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Karena pendidikan yang efektif terjadi bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga. Kita sebagai praktisi sekolah harus hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing yang peduli dan peka terhadap kebutuhan siswa. Jadi, menurut saya, semua tindakan ini harus dilakukan secara kolaboratif dan konsisten.
kalian agar masalah-masalah di sekolah dasar bisa ditangani secara tepat dan berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.